kecil menuju perubahan, dimulai dari niat dan kepedulian. Inilah podcast Dema Kebanggaan, suara mahasiswa penggerak peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di podcast Demas Hai Darussalam Lampung. Tempat kita ngobrol santai, belajar hal baru, dan tentunya akan menambah wawasan kita semua dengan cara yang gak bikin ngantuk. Karena di sini kita percaya bahwa belajar gak harus selalu tegang. Belajar juga bisa kok sambil senyum, sambil ngopi, atau bahkan bisa juga loh sambil rebahan. Asal tetap fokus ya, jangan sampai ketiduran. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sebelum masuk ke topik pembahasan yang super menarik, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nih. Perkenalkan, saya Halimatul Husna, dan saya yang akan menemani kalian semua dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Dan kalian tahu nggak sih, podcast ini dibuat bertujuan untuk memberikan inspirasi nih, khususnya buat mahasiswa STAI Darussalam Lampung, agar kita semua dapat bertumbuh bersama, berkembang bersama, dan jadi generasi terbaik kampus kita bersama. Dan hari ini kita punya tema spesial banget nih, yang akan menambah wawasan kita semua tentang bagaimana sih mindset itu terbentuk, bagaimana kampus kita berkembang, dan nantinya akan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, jangan kemana-mana ya, karena kita akan membuka perjalanan yang super inspiratif. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sebelum masuk lebih jauh nih, kita kenalan terlebih dahulu yuk sama topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, topiknya adalah The Grow Mindset. Ini bukan sekedar istilah keren ya. The Grow Mindset adalah pola pikir di mana kita percaya bahwa kemampuan itu bisa berkembang melalui proses, usaha, dan juga pengalaman. Dan kira-kira nih, kenapa sih the grow mindset itu penting? Karena gini nih, zaman sekarang bukan lagi tentang siapa yang paling pintar, dia yang menang. Tapi siapa yang paling mau belajar dan mau berkembang, dialah pemenangnya. Dan menariknya lagi nih, tema ini nyambung banget dengan perjalanan kampus kita tercinta, STAI Darussalam Lampung, yang awalnya sederhana banget sampai sekarang menjadi kampus yang dikenal luas. Makanya kita sengaja banget untuk menggabungkan dua hal tersebut. Cerita tentang grow mindset dan perjalanan kampus kita tercinta. Agar kita semua paham bahwa perkembangan membutuhkan waktu, proses, dan juga keteguhan. Dan untuk membahas semua itu, hari ini telah hadir tamu spesial nih, tamu kehormatan yang bukan hanya memimpin kampus, tetapi juga menjadi sosok visioner yang terus mendorong kampus kita berkembang dari waktu ke waktu. Kira-kira siapa sih beliau? Penasaran ya? Baik, biar nggak penasaran lagi nih, langsung saja deh kita sambut beliau, Ketua STAI Darussalam Lampung, Bapak Dr. Haji Jamiluddin Yakub MSI. Beri tepuk semuanya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Silakan duduk. Bapak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah, walafiat. terlihat juga sebenarnya dari Bapak yang sangat fresh pada Oh, hari gitu ini. ya. Terima kasih Bapak karena sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dan mohon izin ya Bapak, Iya, karena saya ingin berbincang-bincang dan tentunya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Oke, insyaallah Nah, yang saya bisa. sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita masuk ke segmen inti nih. Ini kayaknya segmen yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu segmen pembahasan topik. Di sini kita akan ngobrol santai tapi berbobot, serius tapi tetap ada senyuman. Baik, langsung saja nih Bapak, biar para sahabat-sahabat semuanya tahu. Boleh diceritakan Bapak awal mula lahirnya kampus kita tercinta, STAI Darussalam Lampung ini Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Salam. Ini perkembangan kampus ya. Iya Bapak. Jadi STAI Darussalam ini dulu bukan hanya kecil ya.
sangat kecil gitu ya. Karena Stay Darussalam ini bermula dulu dari kelas jauh, kelas jauhnya Setid Darul Qalam dari Jakarta, yaitu pada tahun 2021-an, 21 ya. Jadi kampus jauh itu ya saat itu masih diperbolehkan kampus jauh. Kita punya mahasiswa itu hanya sekitar 22. Nah, kemudian kita kita urus ya, 22 itu pembelajaran dengan bagus ya, kemudian dinilai bagus oleh pusatnya di Jakarta. Kemudian lama-kelamaan kita kelola ini ya dapat nilai bagus lah, plus ya. Sehingga ya kita kembangkan lama-kelamaan dapat mahasiswa lebih banyak gitu. Tahun kedua kita dapat mahasiswa itu sekitar 80. Oh, Jadi setelah dapat mahasiswa 80 itu kemudian saya berpikir ini harus harus mandiri, baik. harus mandiri tidak tidak ngikut Jakarta terus. Jadi kita harus mandiri, itulah makanya terus uh, tercetuslah Stay Darussalam. Kira-kira begitu ya. Wow, perjuangan yang sangat luar biasa ya Bapak, karena benar-benar mulai dari nol ya sepertinya Bapak? Ya, betul. Dari nol bahkan saya mengalami mencari mahasiswa itu Oh, dulu naik sepeda. Belum sampai punya naik sepeda Bapak? gedung, iya, belum punya gedung, belum punya dosen, belum punya mahasiswa. Kamu bisa bayangkan kan? Sangat terbayangkan Iya, betapa sulitnya sih Bapak. yang ada hanya apa mimpi. Mimpi, oke Bapak. Mimpi saya naik sepeda itu dari Jepara ini jauh lah lumayan ada 10 kilo. Saya datang ke sekolah-sekolah, ke SMA-SMA, ke TK-TK karena kita berharap gurunya ya. Itu dari TK ke TK saya naik sepeda. Ketika saya ditanya, ini di mana gedungnya? Sudah pokoknya ke Jepara nanti saya tunjukin. Itu masih tahap tahap pertama. Belum ada yang bisa dijual. Iya. Gedung tidak ada, dosen tidak ada, tapi saya punya mimpi, pokoknya Lampung Timur ini harus punya Punya. perguruan tinggi. Oh, Dan Masya itulah Allah. dapat 22 mahasiswa itu. Gitu. Perjuangan yang sangat Nah, luar itulah. biasa ya Bapak. Itu awal. Jadi belum belum ada gedung ini, Iya belum Pak, belum ya belum ada mahasiswa, bahkan belum punya dosen, gitu ya. Tapi hanya hanya mimpi mimpi saja, doang. itulah makanya masih kelas jauh dari Jakarta itu. Nah, setelah kelas jauh dari Jakarta itu berhasil dengan bagus, eee, tahap per tahap pertama itu ikut wisuda masih ke Jakarta. Tapi tahap kedua, kita yang dengan modal 80 mahasiswa itu, waktu itu kita hanya D2. Jadi 2 tahun Oke. tamat, atau 2 tahun wisuda gitu. Nah, tahun tahun kedua yang wisuda itulah kemudian kita dapat Oke. mahasiswa, yang lumayan banyak 80 itu, kemudian, kita wisuda di Jepara dan saat itulah mulai masyarakat Jepara mulai mengenal. Nah, saat itulah mulai kita kemudian membangun kampus, Oh, membangun luar gedung, biasa. ya itu. Perjuangan yang sangat-sangat Ya, inspiratif karena lumayan. benar-benar dari nol ya Bapak. Betul, iya. Dan Bapak itu kan perjuangan yang sangat luar biasa nih Bapak. Pada saat itu apa sih Bapak visi terbesarnya yang dibawa Bapak? Sampai bisa menjadi kampus ya seperti sekarang ini Bapak? Iya, saat itu saya hanya berpikir pokoknya Lampung Timur harus punya perguruan tinggi bernuansa Islam. Karena waktu itu Lampung Timur baru ada satu perguruan tinggi yang bukan milik Kementerian Agama. Ya, Jadi saya saat itu hanya bertekad pokoknya kita Lampung Timur harus punya perguruan tinggi. Jadi mimpi saya tidak terlalu aneh gitu. iya Pokoknya Bapak. harus punya cuman situ saja. Harus punya, wah, Harus punya wow, gitu. tekad yang Iya, sangat harus luar punya gitu. biasa sih Bapak. Harus punyanya itu Harus Bapak. punya Lampung Timur gitu. Oke Bapak. Tadi kan Bapak berjuang naik sepeda nih Bapak, ya kan Bapak? Betul ya. Kira-kira ada tidak sih Bapak tokoh yang membantu Bapak dalam perjuangan membangun kampus kita ini Bapak? Jadi kalau bicara tokoh itu ada eh, tokoh visible, tokoh yang langsung tampil, ada tokoh yang invisible. Nah, tokoh yang visible itu ya secara real itu yang sampai hari ini
ada itu cuma saya. Nah, waktu itu ada teman-teman itu, ada 5 orang, itu, eee, ya ikut merintis ya, ikut merintis tapi mereka itu belum sarjana, gitu. Tapi membantu saya ikut mencari mahasiswa, terus mengajar ya. Kemudian karena kesulitan membangun gedung, saya kumpulkan. Saya kumpulkan, ini teman-teman kita mau buat gedung nih, ayo kita patungan, kita urunan. Semuanya Tidak mau? tidak siap. Oh, terus pada waktu itu apa yang Bapak Mereka hanya menyampaikan begini, "Pak, pokoknya kalau saya bantu sampean itu ada mahasiswa, ada mata kuliah, saya ngajar. Tapi kalau ngomongin gedung, kayaknya saya belum sanggup deh." Dapat informasi seperti itu dari teman-teman, ya teman saya hanya 5 ya. Akhirnya ya sudah, berarti saya ini harus berjuang sendiri. Nah, ya semua saya lalui apapun dan saya alhamdulillah apa namanya, dibimbing oleh Allah itu tidak dihilangkan rasa emosi saya. Jadi setiap setiap halangan, setiap kesusahan tuh saya nggak emosi gitu. Padahal saya dulu termasuk ya gampang emosi dulu ya, iya. Nah, kemudian ada tokoh invisible ya, invisible itu yang tokoh tidak nampak. oke, Ya tokoh tidak nampak itu Bu Apri. Masya Allah. Jadi memang support dari belakang, ya memberikan sebuah ya apa namanya, ya semangat-semangat ya. Ketika saya harus ke Palembang, saya harus ke ke Jakarta, itu yang memberikan support ya Bu Apri gitu. Jadi secara sebetulnya malu ya kalau cerita gini seolah-olah itu, oh, tokohnya cuma saya sama Bu Apri gitu. Ya bukan, tapi tokoh yang sampai hari ini ikut itu nggak banyak gitu, bahkan nggak ada, nggak sampai ya karena sudah apa ya, sudah down duluan. Karena ini pemikiran gila gitu. Karena di Wai Jepara bukan kota ya, kecamatan, terus mau buat perguruan tinggi gitu kan. Iya, Wah Bapak. ini impossible kan gitu loh, impossible gitu. Dan ya tidak ada perguruan tinggi, tidak ada perguruan tinggi, sekolah tinggi agama tidak ada, gedung tidak ada, dan bahkan gedung yang kita tempati ini sebetulnya adalah tanah calon rumah saya gitu. Dan ukurannya ukuran ya bukan ukuran perguruan tinggi, bukan ukuran kampus, tapi ukuran rumah. Hanya 15 kali 22. Kalau sekarang ngurus perguruan tinggi dengan luas itu pasti nggak akan dikasih izin, pasti itu. Sekarang ukurannya harus kalau sekolah tinggi itu minimal 5.000, kalau institut minimal 80.000, 8.000. Kalau universitas itu harus 10.000, 1 hektar. Nah, kita cuman serumah aja, bahkan kalau ibarat orang dulu itu, kita mau ngeludah aja udah buka ke jendela ke tanah tetangga. Iya, Nah, tapi waktu itu saya, ya itu tadi, saya hanya bertekad pokoknya Lampung Timur harus punya perguruan tinggi agama Islam. Kira-kira begitu. Loh. Saya kalau cerita awal itu, wah kamu bikin ngorek saya jadi menangis saya. tidak Bapak, Ya, Bapak kita cerita bersama-sama siapa tahu bukan siapa tahu, pasti saya akan iya, ikut menangis betul. sih mendengarnya Iya. Bapak. Tapi sekarang ini insya Allah udah full senyum walaupun tidak full Oke, banget gitu ya, iya Bapak. tapi sudah mulai ada senyum-senyum. Mungkin itu ya. Iya, Kak. Mhm. Jadi benar-benar perjuangan yang luar biasa karena benar-benar bahkan tidak punya lahan yang luas ya Bapak Tidak untuk punya lahan, membangun iya. kampus. Tidak punya lahan dan saat itu saya belum S2, Belum S2? belum S2. Saya tidak S2, saya tidak punya anggota sudah S2, saya tidak punya lahan, saya tidak punya gedung, hanya satu punyanya mimpi. Iya, Iya. apa sih Bapak yang mendorong sangat mimpi itu kayak benar-benar harus ini, harus gitu Bapak? Jadi dulu saya waktu kuliah S1 itu begini, saya itu kelompok yang tidak pinter, ya. Ada beberapa teman saya itu yang pinter-pinter yang calon dosen, itu memang sudah di apa namanya, sudah kayak diproyeksikan gitu. Nah, kelompok saya ini kelompok-kelompok menengah, ya goblok banget tidak, pinter banget juga tidak gitu. Jadi ini kelompok-kelompok yang nanti pokoknya nyari pekerjaan susah Susah. gitu. Terus saya sempat ngobrol begini dengan dosen saya, "Pak, kalau kalau model kayak saya ini dulu nanti jadi dosen susah dong, Pak.
Sudahlah nggak usah ngomongin itu. Nah, saya pengen membuktikan bahwa orang yang tidak terlalu pintar itu bisa tidak jadi dosen. Nah, saya ingin membuktikan itu dan ternyata bisa, bisa tercapai. Karena orang yang pintar ya, pintar kalau over pintar tapi tidak mampu mengendalikan emosi, tidak punya mimpi, ya susah. Jadi nanti akan bisa dikalahkan oleh orang yang mungkin sederhana pinternya, nggak terlalu pintar banget, tapi mimpinya tinggi, mimpinya besar. Iya. Nah, mimpi itulah yang membuat apa namanya, mmm, dunia itu ya bisa dilalui begitu saja gitu. Jadi ibaratnya saya mau menuju ke sebuah kota, ke metro katakanlah ya begitu, saya tidak melihat kanan kiri nanti saya naik becak, apa naik bis, apa naik gerobak, apa jalan kaki. Bahkan ketika saya tidak punya apa-apa, ya sudah saya jalan kaki. Bisa nggak sampai metro? Bisa, mungkin 1 bulan. Ya kalau yang naik mobil mungkin 1 jam, ya saya 1 bulan. Tapi kan sampai metro juga gitu kan, sampai metro. Nah artinya nanti ketika ketika dibandingkan dengan orang membuat perguruan tinggi, bapaknya sudah dosen, terus anaknya buat perguruan tinggi. Ya wajar dong. Iya, Bang. Nah sedangkan saya, bapak saya tidak sekolah, ibu saya tidak sekolah, begitu punya perguruan tinggi, beda lah. Walaupun mungkin kita kecil ya, kita kecil, tapi itu dibandingkan dengan diri kita. Tapi kalau dibandingkan dengan orang, ya pasti kita kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan kita kemarin, Iya, berarti terjadi peningkatan-peningkatan peningkatan. terus gitu, perkembangan gitu. Baik, Gitu kira-kira. karena mimpi yang kuat itu menjadikan Bapak bukan lagi sebagai dosen biasa, tetapi juga pemimpin di satu kampus ya, Bapak? Ya karena gini, saya dulu, ketika tidak punya mimpi, itu mimpi saya menyukseskan mimpi orang gitu. Iya, saya nggak punya mimpi nih. Ya udah saya harus menyukseskan mimpi orang. Jadi ketika saya disuruh, "Kamu buat gini," ya udah saya kerjakan. Dan saat itulah saya, apa, punya temperamen tinggi, gampang emosi, gampang, putus, gampang nyeklek itu kan. Kenapa? Karena ketika kita punya ide nggak diterima, ya sudah, kalau gitu saya pindah lembaga, saya punya ide lagi, nggak diterima, ganti lagi gitu. Nah begitu, punya mimpi itu disukseskan, ternyata emosi itu pelan-pelan akan hilang. Nah, baik, Bapak. Karena harus mengayomi semua yang ada, dan ini tujuannya bukan lagi, bukan lagi pamor, bukan lagi, gengsi, tapi tujuan utamanya adalah menyukseskan mimpi tadi itu. Sehingga orang-orang yang berada di bawah ini, ya ini adalah aset gitu. Jadi kalau dulu saya begitu, saklek, tapi begitu kita memimpin sekarang nggak bisa saklek. Karena harus mewadahi, mengakomodir teman-teman yang ada di sekitar kita itu. Baik, Bapak. Karena goal-nya adalah harus punya perguruan tinggi tadi, Iya, Bapak. begitu. Goal yang sudah sangat goal ini ya, Bapak? Ya mungkin secara fisik goal, Iya. tapi masih masih ada mimpi lanjutan Oke, kan, oke, Bapak. masih ada mimpi Banyak lanjutan, ditunggu ya, mimpi-mimpi selanjutnya, iya, Bapak. masih ada mimpi lanjutan lagi gitu. Baik, Bapak, saat saat awal-awal pendiriannya nih, Bapak, Mhm, tentu saja ada momen-momen yang paling berkesan dong menurut Bapak. Boleh diceritakan, Bapak, agar kita semua paham nih tentang momen-momen itu, kita semua ngerti nih. gitu ya. Iya, Ada dulu, pengalaman gini, jadi lucu tapi menegangkan ya. Jadi pada saat, eee, ngurus izin itu, saya ingat betul Ramadan ketiga itu saya ngajukan izin Darussalam ini. Kemudian lebaran kurang 3 hari, izin itu sudah terbit, dari secepat itu. Kalau sekarang itu 2 tahun belum tentu terbit, belum tentu terbit. Nah, saat itu Ramadan ketiga ngajukan proposal, lebaran kurang 3 hari sudah. sudah terbit dan saya ditelepon. Saya ingat betul namanya Bu Dina. Bu Dina itu nelpon, "Ini betul Pak Jamiluddin?" "Iya betul. Bapak ngajukan izin Setai Darussalam, prodinya Awalus Sosiah dengan PAI." "Iya betul Bu."
"Pak, ini izinnya sudah ada di meja saya, tapi jangan diambil sekarang, saya mau mudik." Sudah begitu. Akhirnya saya mengumpulkan mahasiswa yang kelas jauh itu, kemudian saya kumpulkan, saya minta, "Teman-teman, sekarang kita sudah punya perguruan tinggi namanya STAI Darussalam. Jadi mahasiswa yang dari Darul Qolam Jakarta itu saya pindahin 2 rombel, 2 rombel. Terus belajarlah selama 1 semester, dan izin ini belum sampai di tangan saya. Izin ini masih di Jakarta. Saya dengan PD-nya, kenapa? Karena saya baru saja ditelepon Telepon. bahwa izinnya sudah terbit. Nah, sudah seperti itu, sudah berjalan 6 bulan, 1 semester, datanglah dari Jakarta. Dari Jakarta itu menguji kita, bahwa ini perguruan tinggi mana izinnya. Kita gelabakan juga, "Izinnya sudah ada, Pak." "Mana?" "Ya, kemarin saya ditelepon Bu Dina, izinnya sudah ada." "Jadi Bapak mengelola perguruan tinggi hanya dengan izin lesan?" "Ya, iya Pak." Semua. Wah, pokoknya kalut lah kita. Pada saat itu hanya ada 3 dosen. Saya, kemudian Pak Husnul Fatarib yang sekarang jadi dekan UIN Jusila di Metro, dengan Bu Apri. Dan Bu Apri pada saat itu ya masih masih usia kalian ginilah, buat surat belum bisa, ketika datang itu disuruh buat pernyataan, buat surat pernyataan gini. Wah, pokoknya diuji sekali. Pak Husnul itu dimarah-marah, karena waktu itu Pak Husnul baru S2, S2-nya dari Mesir ya, dan saya masih S1. Begitu dimarah habis-habisan setelah Bu Apri buat buat pernyataan pernyataan bahwa ini adalah perguruan tinggi STAI Darussalam bla 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 dan seterusnya ya. Kemudian surat itu saya kasihkan. "Ini Pak." Setelah itu Pak Nurul Huda itu ambil surat dari tas dia. Surat itu adalah izin kita. Dus itu langsung, "Ya Allah Pak, kenapa nggak dari tadi?" Jadi kita sudah bengong, sudah bingung, akhirnya dikasihkan surat itu, Suratnya. surat izin. Langsung lemes, seneng, sudah setelah itu pulang. Nah, itulah yang ya lucu tapi menegangkan. Sehingga saya, Allah, ya. Dan itu hanya saya berdua dengan Pak Husnul. Belum ada S2-nya. Ya Pak Husnul aja. Dan itu pun kan belum boleh karena Pak Husnul itu masih PNS juga gitu. Itulah yang awal-awal ya. Terus saya ngomong sama Bu Apri itu, wah, kemana ya nyari dosen yang sudah S2 gitu. Lah ketemu. Ya saya nggak punya apa namanya kenalan, nggak punya. Ternyata datanglah Pak Damanhuri. Pak Damanhuri itu saya tinggal di rumah sebelah ini. Pak Damanhuri itu datang, nah ini berkaitan dengan ya lucu-lucu juga gitu. Jadi begitu Pak Damanhuri itu datang itu kayak anak tamat SMA gitu. Begitu Pak saya ngajukan lamaran gitu. Saya pikir ngajukan lamaran TU. Terus saya lihat, "Sampean tamatan opo?" Saya. Oh ternyata S2 gitu. SMA. Terus saya langsung langsung ke belakang ngomong sama Bu Apri kan, "Dok, kita dapat malaikat datang, ada S2 PAI datang." Kata kata Bu Apri, "Sudah dipanggil." Ya, besoklah, besok dipanggil. Jadi saya, kecilik dengan Pak Daman itu saya pikir tamatan SMA SMA. mau ngelamar TU, ternyata begitu saya lihat, oh S2 dari Unisma, S1 Unisma, S2 Unisma. Itulah orang pertama kali yang ngelamar dosen lulusan S2. Itu yang apa ya, yang membuat membuat saya menjadi semangat gitu. Wah, ini berarti ada yang tertarik gitu. Dan begitu berikutnya ya udah datang Datang satu lagi. satu Ya. satu begitu. Itu yang ya awal-awal lucu tapi apa namanya yang membuat semangat saya sehingga nanti oh ini ke depan akan banyak loh peminatnya. Kira-kira begitulah. Ya. Momen yang sangat menegangkan sih Pak menurut saya. Iya, betul. Dan saat itu bukan hanya ini ya, ya tegang, takut, nervous, bingung ya. Iya, Karena mau tanya kemana itu nggak ada orang yang bisa ditanya. Tanya kemana nggak ada perguruan tinggi kan gitu. sekali Bapak. Betul iya.
Baik Bapak, tadi kan banyak sekali tantangannya nih Bapak, apalagi kita merintis dari benar-benar dari nol nih Bapak, ya kan? Tentu Iya. saja banyak sekali tantangan dan cobaan di awal-awal pendiriannya. Kira-kira tantangan yang paling berat deh menurut Bapak, itu apa sih Bapak? Yang paling berat Iya, yang paling berat satu mencari mahasiswa, oke Bapak. yang kedua mencari dosen, ya. Ya, yang ketiga itu membuat gedung. Kalau membuat gedung itu, ya berat tapi nggak terlalu berat. Karena saya dulu punya prinsip kan begini, jadi ketika punya dosen, punya mahasiswa, sedih, eee kalau, punya dosen, punya mahasiswa, tidak punya gedung, itu sedih, tapi sedihnya nggak banget-banget gitu. Tapi kalau yang punya gedung, nggak punya mahasiswa, nggak punya dosen kan, sedih lagi kan? Sedih lagi ya, Lebih sedih lagi, nggak punya gedung, nggak punya mahasiswa, nggak punya dosen. double-double sedihnya itu Nah Bapak. ini awal-awal yang paling susah memang mencari mahasiswa. Oke Tapi Bapak, mencari mahasiswa itu sambil ngetes diri saya. oke. Ngetesnya itu, ada ndak orang yang tertarik kuliah kan gitu. Tapi ternyata ada satu 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 itu terus ada, walaupun saat itu belum punya dosen, belum punya gedung. Begitu punya dosen, walaupun saat itu belum lengkap ya. Nah ini udah agak berimbang. Sudah ada agak berimbang karena mahasiswa waktu itu sudah 80 ya, kemudian dosen belum banyak dosen, dosen paling sekitar 5 atau 6 gitu ya. Nah, itu orang diajak ngajar itu masih belum mau, karena masih khawatir itu kelas jauh. Ketika kelas jauh dulu banyak orang nggak mau ngajar, "Ah, lah kelas jauh tuh apa," kan gitu. Jadi ketika kelas jauh itu yang ngajar hanya 5 orang dan itu lulusan ya dokter itulah. Iya, Nah, begitu sudah izin sendiri stay Darussalam, itu mulai ada satu dua gitu, tapi orang masih menyangka bahwa kita ini kelas jauh. oke. Bahkan saya sampai punya pengalaman, saya diundang oleh wakil bupati ya, karena saya disuruh, apa namanya, menjelaskan bahwa stay Darussalam ini pusat apa kelas jauh Kelas gitu. jauh, Karena dulu kan di Jepara ini banyak kelas jauh, banyak kelas jauh, ada sekitar 7 perguruan tinggi kelas jauh di kelas jauh, Jepara. oke Pak. Nah, pada tahun sekian, itu sekitar tahun 2010 kalau nggak salah, itu semua kelas jauh kan harus harus dikembalikan ke pusat tuh. Nah, stay Darussalam ini tidak kembali, Tidak tetap kembali, aja. Maka orang kan penasaran nih, "Loh, kok kenapa yang tuh? lain ditarik ke pusat, kok ini Iya, nggak ditarik?" nggak Gini. ditarik, iya, Nah, itulah saya makanya diundang oleh wakil bupati, "Ini ini punya siapa ini?" Kan gitu ya. iya, "Ya enggak, ini punya Lampung Timur," saya bilang. "Ini punya Lampung Timur dan ini bukan kelas jauh, ini kelas pusat." Nah, begitu saya sampaikan, "Oh, jadi kita punya perguruan tinggi?" "Iya." Waktu itu kalau tidak salah wakil bupatinya Pak Nover, Noverisman Subing itu. Jadi udah saya jelaskan bahwa, "Ini loh perguruan tinggi Lampung Timur," gitu. oke. Jadi kita sudah berdiri sendiri di Jepara. Jadi dulu tuh belum ada yang banyak yang tahu ya Bapak ya? Belum belum banyak yang tahu. Jadi, kita izinnya kan 2008, 2009, 2010 itu masih orang masih masih antara percaya dan tidak. Tidak, Artinya kita juga belum punya logo-logo yang bertebaran, belum. Kemudian mahasiswa itu masih kayak mahasiswa, ya masih masuknya kan Sabtu Minggu tuh. su Sabtu Minggu masuknya. Jadi kita mau memperkenalkan itu masih susah, susah. memperkenalkan di permukaan, itu masih susah. Belum punya apa-apa, belum Mhm. belum ada WhatsApp, belum ada website, belum ada pokoknya wes Door to door, oke. door to door. Bahkan Wow, formulir itu hanya difotokopi, ya. Terus saya datang dari rumah ke rumah, sekolah ke rumah, sekolah, mmm, udah, "Tulis tangan Pak." "Ya, nggak apa-apa." Nah, alhamdulillah setelah 2010 melalui tantangan-tantangan, banyak alumni-alumni yang ketika daftar PNS bermasalah, tidak boleh gitu kan, karena menganggap bahwa ini kelas jauh. kelas jauh. Tapi mulai 2011 itu sudah mulai bermunculan Iya, kan ya, 2011, 2012 itu, mhm, sudah mulai berdatangan dosen-dosen S2, sehingga disitulah baru baru percaya kita buat brosur, ada nama-nama dosen yang sudah master gitu kan, iya. baru disitulah mulai pada percaya. Oke Bapak. Oh itu.
Panjang sekali ya, Ya, Bapak, panjang sekali. perjalanannya. Baik, Bapak, dalam tantangan itu nih, Bapak pernah nggak sih berpikir bahwa, "Wow, ini tantangan berat banget, kayaknya saya stop sampai di sini deh." Nggak ada Nggak ada, Bapak? nggak ada Oh, luar biasa. Sangat mencerminkan nggak ada, ya, mindset sekali ya, Pak. nggak ada. Saya ketika menghadapi tantangan itu tidak pernah menganggap itu tantangan. Jadi itu sebuah jalan yang harus dilewati gitu, jadi ini jalannya, ya harus dilewati, harus dilalui, harus kalau dulu membuat, apa namanya, rekomendasi aja kan susah tuh. Oke, Rekomendasi ke bupati gitu, kita belum punya kenalan gitu kan. Ya sudah, dilempar apa namanya, ke sosial, lempar bagian umum, lempar bagian, semacam-macam itu ya. Ya sudah, dijalani aja. Lama-lama ya, karena itu tidak dianggap sebagai sebuah tantangan, tantangan. ya akhirnya ya berjalan saja, berjalan seperti seperti air mengalir, tapi kalau air mengalir kan ke bawah terus ya. Iya, Bapak. Jadi ini kita mengalir sesuai dengan mimpi tadi itu. Jadi apa yang kita jalani meskipun sulit itu nggak terus itu, "Wah ini tantangan besar," Besar enggak. terus berhenti Ya gitu. sudah dijalani aja Oke, gitu, Bapak. Wis, begitu, ya. siapa nih yang suka banget ada tantangan langsung nyerah, gitu aja. Yuk sama-sama kita rubah mindset kita untuk ketika ada tantangan nih, jangan jadikan itu sebagai tantangan, tapi jadikan itu sebagai penguat kita untuk menghadapi mimpi-mimpi kita yang lebih tentunya ya, Bapak, ya. Iya betul. Dan tadi nih Bapak, kan ada tantangan yang berat banget nih Bapak, dan kampus kita ini kan berjalan dari nol nih Bapak. Mmm, Kapan sih titik balik, momen titik balik kampus kita menjadi seperti sekarang ini Bapak? kapan gitu ya? Iya, kapan Bapak? Titik baliknya itu Bapak, Jadi lompatan besar. saya ini, eee, karena mimpi itu tidak pernah berhenti ya, jadi kalau saya istilahkan itu kan gini, dulu ketika teman-teman belum pada datang, jadi saya itu sebetulnya pemimpi, terus saya punya partner itu Bu Apri itu pentakwil mimpi. Wow, Nah teman-teman yang datang ini kan pelaksana mimpi gitu. Jadi saya itu kerjanya hanya mimpi, mimpi, oke. mimpi terus. Jadi kalau ditanya titik baliknya kapan gitu ya, sebetulnya saya jalan terus, yang kita lihat ini kebermanfaatannya. Jadi orang-orang yang yang mengikuti, kalau istilah sekarang itu follower-follower-nya ini Follower-nya. kan merasa punya kebermanfaatan ya. Dosennya, kemudian mahasiswa, atau mungkin ya tetangga kampus ya. Ini dulu ya, ketika kita masih awal di sini, itu dari SMK YPI pojok sana, mau ke pojok sana itu mahasiswa nggak berani kalau udah maghrib gitu. Nggak berani, karena gelap ya, gelap terus banyak banyak ular, banyak anjing gitu ya. Jadi nggak berani dari pojok lapangan ke pojok lapangan tuh nggak berani. Mau nyebrang Mau lapangan nggak nyebrang berani, tidak mau berani. lewat iya, karena kata orang di sini itu kan dulu banyak banyak anjing, banyak Oh, banyak hantu ya. banyak Nah, hantu juga. rumah di sini hanya satu aja. Oke, Jadi dari sini ke pojok sana itu hanya 2 rumah, ini dan rumah sebelah itu. Sehingga sepi sekali gitu. Nggak ada orang dagang seperti ini, nggak ada yang beli udah gitu. rame banget Iya tuh gitu. Jadi awal-awal itu kan kita tahun 2006 ya. Bapak. Tahun 2006 itu belum ada apa-apa, belum belum ada orang, apa namanya, kalau ke pasar tuh nggak ada yang lewat sini, mesti lewatnya sana. Oke, Karena lewat sini tuh gelap, kan orang berangkat ke pasar kan, habis subuh gitu ya, itu nggak pada berani. Nah setelah ada kita, terus satu 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 mulai ada rumah-rumah. Sekarang kita tidak bertambah tanah, tapi tanah sini udah habis. udah. Dulu masih kosong kan. Nah, itu apa ya namanya, kebermanfaatan ya, Iya Bapak, bermanfaatan bermanfaat karena untuk lingkungan. setelah tahun 2010 itu kita rubah yang tadinya masuknya Sabtu Minggu, Mhm. kita rubah menjadi Senin sampai Jumat. Dan perubahan itu luar biasa, tahapannya sampai 2 tahun. Saya sosialisasi ke mahasiswa, sosialisasi ke dosen, itu kan tidak tidak mudah Tidak mudah tentu. merubah dari masuk Sabtu Minggu menjadi Senin Senin sampai sampai Jumat. Jumat kan, Iya Bapak, dan kita Sabtunya libur gitu. Yang tadinya Sabtu Minggu masuk, sekarang Sabtu Sabtu Minggu libur libur kan itu. Jumat. Wah, Sabtu Minggu libur.
itu pelan-pelan ya teman-teman yang merangkap pegawai negeri, terus kemudian mengundurkan diri, Oh, yang merangkap ngajar di tempat lain mengundurkan diri, terus akhirnya teman-teman yang master pada mulai masuk dan di situlah kita mulai merasakan ada kebermanfaatan ya, kebermanfaatan dan saya tidak sampai hari ini belum belum apa ya, bagi pribadi gitu belum terus, "Wah ini titik baliknya nanti kebermanfaatan ke saya," itu. Ya ada tapi tetap terus saya pengen mimpi ini sampai nanti ke universitas gitu. universitas, amin. Karena sekolah tinggi ini tidak berhenti di sini ya, Iya, tapi nanti, teman-teman dosen juga ada yang, mencapai lektor kepala, bahkan sampai profesor gitu ya. Mahasiswa juga nanti punya wawasan yang lebih bagus lagi. Kemudian, mahasiswa tidak hanya belajar, di bangku saja, mmm, harus mahasiswa belajarnya lebih lebih proaktif lagi. Kebermanfaatannya lebih banyak gitu. iya. Itu ya, saya mungkin kalau bicara titik balik nanti teman-teman yang ini kebermanfaatannya seperti apa. Kalau saya pengen ya kebermanfaatannya lebih luas Lebih lagi, luas lagi. gitu. Oke, Bapak. Eee, Jadi, Apri ini bukan cuma partner hidup ya, Bapak, tapi partner bermimpi ya, Bapak, ya? ya kalau saya bilang dia harus pentakwil mimpi. Anak mimpi, oke, Iya, Bapak. jadi apa yang dijalankan oleh teman-teman itu ya harus ditakwilkan oleh pentakwil mimpi kan. Jadi kalau pentakwil mimpinya salah ya berarti pelaksananya akan salah Salah. semua. Jadi ya tapi sekarang ini apa namanya, eee, sudah banyak dibantu oleh teman-teman kan, teman-teman dosen, sekarang sudah banyak dosen yang doktor, terus kemudian, dosen-dosen yang master juga berusaha untuk, kuliah S3, itu yang membuat, Stay Darussalamnya membuat apa, lebih kokoh Lebih ya, kokoh, ya. lebih kokoh. Saya juga memang, pengennya itu, perguruan tinggi itu apa ya, kalaupun besar itu bukan besar gomyor-gomyor, tapi besar bentek gitu ya. Atau kalau memang tidak bisa ya kecil tapi bentuk gitu. Bentuk, oke. Jadi kayaknya lebih cantik gitu ya, Iya, kecil tapi bentek gitu, daripada besar gomyor-gomyor kan nggak menarik ya kan gitu ya. yang penting kuat fondasinya gitu ya. Ya itulah makanya harus harus ini kan perguruan tinggi itu kan kerja kolektif. Oke, Bapak. Jadi nggak bisa saya sendirian, sehebat apapun saya nggak bisa sendirian. Jadi saya bermimpi, kemudian teman-teman melaksanakan mimpi, termasuk mahasiswa. Oke, Nggak bisa maunya, "Wah ini kehebatan Pak Jamil," nggak bisa. Karena ini teman-teman juga harus hebat, dan bahkan sekarang dosen kalau tidak S3 ya iya, Bapak, akan betul tertinggal, sekali. iya. Mahasiswa juga begitu. Jadi mahasiswa itu kan ada mahasiswa aktif, aktif ini ada aktif proaktif, ada aktif pasif, ada pasif. Nah, tinggal nanti mana kalau mahasiswa aktif itu aktif ada 2, aktif proaktif, aktif pasif. Jadi aktif pasif itu yang datang, duduk, dengar, ya sudah pokoknya pas kuliah jalan, nanti lulus, temannya lulus, lulus, itu aktif pasif. Aktif pasif. Tapi kalau aktif proaktif itu ya beraktivitas, Oke, Bapak. banyak bertanya, banyak mencari, berkepo-kepo ria, itu mahasiswa aktif proaktif. Dan itu Proaktif. biasanya, itu yang lebih sukses itu. Yang lebih sukses itu. Mungkin bisa jadi akademiknya nggak terlalu bagus, mungkin IP ya nggak usah terlalu 3,9 sekian lah, ya mungkin 3,00, tapi kalau aktif proaktif, itu jaminan pasti sukses di masyarakatnya lebih duluan, Oke. lebih duluan. Iya, Saya berusaha untuk menjadi mahasiswa aktif proaktif itu. betul, iya. Kalau tidak itu sekarang maunya, IP 4, Itu ya, iya. IP 4, tapi aktif pasif. Ya Bagaimana, Bapak? nanti begitu jadi alumni, nentengin map wirawiri mencari pekerjaan. Ngajukan lamaran ngajukan lamaran ngajukan lamaran, nggak diterima-terima. Tapi kalau aktif, proaktif, meskipun tidak terlalu bagus akademiknya, itu biasanya orang tuh ngawe-ngawe, "Eh, Nduk Nduk, ngajarin aku. Nduk Nduk, kamu kerja tempat saya." Kenapa? Karena orang sudah ngelihat, "Wah, ini anak ini bukan hanya pintar akademik nih." Mhm. Jadi nanti output-nya pasti akan begitu, gitu. Ya kalian kalau kalau, Anda kalau tanya saya pasti, "Bapak dulu IP-nya berapa?" Gitu, pasti kayak gitu ya kan. Jadi kalau
peribaratan saya itu ya. Iya, Pak. Kalau saya dulu pernah di madrasah aliyah ya, saya tuh ranking 12 dari 13 mahasiswa. 13, Bapak? Jadi kan jadi kamu bisa bayangkan kan, dari ranking 12 dari 13 mahasiswa dan 13 siswa. Dan yang Wah, ke-13 itu ujian terakhirnya tidak lulus dan saya lulus alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Artinya ya di atasnya yang paling bawah lah gitu. Tapi itu tadi, Proaktif. harus proaktif harus Iya, berarti proaktif, aktif proaktif itu sangat penting ya, Bapak, sangat bagi penting. para siswa Nah, dan mahasiswa? kunci aktif proaktif itu membuka diri, Oke, Bapak. tidak gampang emosi, Mhm. tidak gengsian, tidak apa ya, yes pokoknya kan tidak malesan, tidak apa itu yang sering di kamar itu apa, tidak mager ya, Mager, iya, iya, tidak mager gitu, mager. iya Masalah sejuta umat kayaknya Bapak mager iya, itu. mager. Loh, sekarang ya, sekarang sekarang kita kita inilah dengan mana yang sukses, yang mager, apa yang nganterin, apa namanya, paket. Pasti sukses nganterin paket Oke. aktivitasnya kan, gitu. Dan itu kan hanya, apa namanya, tahapan aja. Dan saya seperti ini juga saya dulu pernah ngajar di MI, ngajar di MTS, ngajar dari nol, dari nol. Jadi Dari nol. dari pengalaman itu, makanya tadi itu tetap terbuka, harus membuka diri. Jadi kalau membuka diri itu ketika orang ngomong itu tidak disepelekan, kita dengarkan, kalau nanti kita tidak setuju, ya menyampaikan dengan baik. Terus kalau setuju ya udah dikerjakan. Kalau usulan kita tidak diterima, ya sudah kita legowo, kemudian kita laksanakan usulan yang diterima. Oke, Bapak. Nanti ketika kita punya pengalaman terus akan naik. Jadi setiap yang disebut tantangan itu tidak merasa bahwa itu adalah tantangan. Tantangan. Pokoknya jalan yang harus dilewati. Kayak orang bayi melahirkan, Iya, Bapak. ketika bayi melahirkan itu kan menangis Yes. karena susah melahirkan. Tapi begitu sampai di dunia, senang dia kan. Bermain-main. Sama dengan orang mati kan. Iya. Orang mati itu kalau pengen masuk surga, ya harus mati dulu, iya kan? Iya, Bapak, betul. Tapi itu paling dibenci orang. Mati itu paling dibenci Iya. orang kan. Tapi harus, kalau kamu mau masuk surga, Iya, Bapak, iya kan? betul sekali, setuju, sangat Nah, setuju. jadi kalau mahasiswa, kalau kamu pengen sarjana, ya harus Harus lewat tantangan yang lewat tantangan itu. kuliah ini Iya. gitu. Jadi kuliah itu bukan hanya sekedar, oh nanti dapat ijazah. Oke. Ke depan mungkin ijazah itu nggak terlalu bermakna ketika orangnya tidak bermakna. Iya, Bapak. Ketika ijazahnya bagus, kemudian orangnya bermanfaat, ya pasti itu akan dicari orang kan gitu. Iya, betul sekali, Bapak. Itu apa namanya, eee, ya harapan ke depan, apa namanya, melahirkan, apa namanya, output dari perguruan tinggi kita itu seperti itu. Berarti kayak mahasiswa sekarang kan ada banyak sekali yang mengejar IPK saja nih, Bapak. Itu salah ya, Bapak? Tidak salah, cuma hanya kurang saja Kurang gitu. saja, oke, Ya, Bapak. kurang saja karena untuk hidup di dunia itu tidak cukup dengan IPK, Iya, iya kan? betul sekali, Bapak. Tidak cukup dengan, "Oh IPK saya 4." Saya punya pengalaman tentang IPK itu ya. Jadi saya, eee, Darussalam ini punya lab school namanya SD Alam Az-Zahra. Eh, Nah, itu pernah rekrut 3 orang guru, itu yang daftar 18. Dan ada salah satu yang mendaftar itu IP-nya 4. 4,00 dari perguruan tinggi negeri. Wah itu baca Qur'annya luar biasa. Bu Apri ngetes baca Quran itu, "Hah, baca Quran ini bagus banget. Ini lebih bagus dari yang ngetes," gitu. Tapi ternyata apa di balik itu? Terus saya tetapkan bahwa setelah ini tidak langsung diterima, ditetapkan jadi guru, tapi magang dulu. Oke. Magangnya 6 bulan. Baru 3 bulan, orang guru-guru yang lain tuh sudah pada sibuk. Nggak maulah ini, nggak maulah ini. Kenapa? Karena itu tadi, ketika dia mengandalkan kepintarannya akademik saja, dan dia lupa dengan komunikasi sesama. Nah, komunikasi sesama itu dididik melalui organisasi, melalui bergaul.
melalui ya berteman. Itu penting gitu. Oke. Nah, eee, mahasiswa yang aktif di organisasi itu, pasti dia akan lebih bagus komunikasinya Oke, Kakak. ketimbang yang IP-nya Tinggi? 400 Oh, tapi tidak komunikasi. komunikasi. Ya, yang lebih bagus lagi, aktif di organisasi, IP-nya 4,00, Iya, kan itu sangat gitu. bagus itu. Ya, tapi kalau tidak 4,0 ya 3,95 nggak apa-apa lah kan gitu ya, kan udah mirip-mirip. Berarti harus diimbangi ya, Bapak, IPK tinggi dengan organisasi gitu. Betul betul. Oke. Dan di organisasi pun kita jangan jangan apa ya namanya, hanya satu satu afiliasi. Oke. Jadi jangan satu corak, karena organisasi itu adalah cangkir, yang terpenting cangkirnya apa minumannya. Eh, yang dibahas kopinya, tehnya, apa jeruknya, nah, bukan cangkirnya. Oke. Kalau di level apa orang elit mungkin cangkirnya dari marmer ya, Iya. tapi ternyata minumannya teh tawar. Sama ketika pakai batok, tahu batok ya? Tahu, Tempurung Pak. ya, Sempurna. pakai pakai apa, minumnya teh teh tawar ya, sama aja Sama saja. rasanya kan. Iya. Nah, untuk apa kita membahas terlalu, apa namanya, terlalu rigid, terlalu fanatik terhadap cangkir atau batok. Lebih baik kita bahas Isinya, tehnya. tehnya saja. Tehnya teh tawar panas, atau teh manis, atau teh jeruk, atau teh yang lain. Nah, Mmm. tapi tetap penting gitu, tetap penting. Jadi apakah marmer, apakah gelas, apakah plastik, apakah apa namanya batok tadi tetap penting karena Oke. itu sebagai alat untuk menyampaikan tujuan, untuk mengegolkan tadi itu tetap harus ada. Harus Kan itu untuk berlatih bagaimana kita komunikasi dengan atasan, dengan bawahan, dengan sesama. Kita kadang gini, menyampaikan sesuatu itu yang prinsipil ya, tapi menyampaikannya dengan gurau, dengan ada. senyum, itu akan terasa beda gitu. Dulu Rasulullah pernah pernah ngajar itu begini. Jadi ketika Rasulullah itu sedang berdiri di bawah pohon kurma, ada maling yang sedang dikejar-kejar. Begitu dikejar-kejar itu, dia lari gitu. Begitu dia lari, melewati depan Rasulullah itu. Terus nyumput ke belakang. Begitu nyumput ke belakang, yang ngejar itu nyampe ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ada orang lari yang lewat sini? Rasulullah pindah, geser. Selama saya di sini nggak ada. Kan itu tidak nipu. Iya. Artinya itu kelihatannya guyon tapi ini prinsip gitu. Oke. Kalau maunya, oh nggak ada, berarti Rasulullah bohong kan? Bohong. Rasulullah bohong. Kalau ngomong, oh ada, ah ini benjut ini kan? Iya. Karena malingnya sedang nyumpul di sini. Tapi dia geser sedikit, Sedikit. selama saya di sini nggak ada orang lewat. Oke. Akhirnya kan aman semuanya. Komunikasi gitu ya. Komunikasi, iya. Komunikasi itu penting gitu. Penting sekali. Gitu ya. Iya, Eee, Bapak. Berarti komunikasi itu sangat penting ya, sangat Bapak? penting, Sangat betul. penting. Oke. Sangat penting, iya. Baik, Bapak, nih, kalau dibandingkan nih, Bapak, fasilitas dulu kan kampus kita ini bahkan membangunnya saja lumayan sulit ya, Bapak, karena dengan tanah yang apa adanya ini ya, Bapak. Nah, itu fasilitasnya perbedaannya dari dulu waktu awal merintis nih, Bapak, dengan sekarang itu apa sih, Bapak, yang paling terasa deh menurut Bapak? Ya, kalau saya itu lagi begini, ya saya punya prinsip itu kan, ya setiap tahapan itu, apa namanya, pengadaannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Dulu ketika awal-awal, itu yang dibutuhkan ya hanya ruangan dan spidol, karena waktu itu ya butuhnya hanya itu. Iya, Bapak. Jadi waktu itu ya sudah maksimal, ada whiteboard, ada Spidol. spidol, Oke. ada dosen, ada Dosen, oke. mahasiswa, sudah. Iya. Sudah. Karena tidak ada pertanyaan perpustakaan, Oke, tidak oke. ada pertanyaan AC, tidak Mhm. ada. Nah, kemudian meningkat tahun berikutnya, orang baru mulai mulai ini, mulai bertanya kan, mulai Mhm. bertanya, eee, daftar hadirnya bagaimana? Baru dibuat.
besok lagi tahun berikutnya, ini tidak ada minum toh, kan gitu ya. Oh, baru pengadaan minum. Lama-lama, masa minum tok, baru pengadaan makan, ya. Jadi dosen kita itu, yang ngantor itu dikasih makan, tapi bukan uang makan, kan gitu ya. Terus, ya mungkin sekarang akan terasa ya, dan teman-teman yang sekarang datang itu ya tinggal menikmati sedikit agak bahagia, mungkin ada ruangan yang pakai AC, ya. Asik. Itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan. Waktu itu orang tidak pernah berpikir AC, karena berpikirnya bisa nulis pakai whiteboard, itu sudah apa ya, sudah ruangan bagus, dulu masih pakai kapur kan, Iya, Bapak, masih pakai kapur. kapur. Kita begitu pakai whiteboard, wah kita udah bagus nih. Nah sekarang udah whiteboard udah Jarang nggak digunakan. terlalu menarik lagi kan gitu. Sekarang sudah pakai LED. LED. LED akan lebih mudah lagi. Ya walaupun belum terpenuhi semua. Jadi saya tidak terlalu sih merasakan bahwa, oh sekarang udah enak. Karena saya prinsipnya itu pengadaan sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika saya melihat, wah ini bagus loh untuk ke depan ya. Seperti termasuk pengadaan LED itu kan apa namanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak kemudian saya, wah kalau sudah tercapai ini saya puas. Nanti setelah ini kita melihat lagi, pasti ada yang lebih bagus lagi. Iya, Ada Bapak. apa lagi, ada apa lagi. Dan itu memang ya sesuai dengan ya kondisi keuangan ya. Jadi kondisi keuangannya seperti apa, ya udah mungkin sekarang ini ada AC tapi ya belum semua ya. Dan itu kaitannya dengan ya keuangan dari mahasiswa, ya keuangan dari mahasiswa yang apa namanya yang jadi kalau mahasiswa itu membayarnya itu sesuai dengan tahapan, itu sangat sangat Fasilitasnya membantu ya, ya, sangat membantu fasilitas. Termasuk ruangan ini ya, iya. ruangan ini apa namanya, banyak beberapa teman-teteman perguruan tinggi itu begitu melihat, wah punya kayak gini toh gitu. Padahal kita ini ya pontang-panting juga, pengadaan ini ya pontang-panting juga. Pontang-panting juga ya, Bapak? Iya, tapi kan saya tidak pernah berpikir, wah ini anu apa namanya, nanti kalau ada ini ngenain Pak Jamil, enggak, saya enggak. Ini Tidak berpikir. punya Stay Darussalam, punya kita bersama, jadi kita tanggung jawabnya kolektif kolegial. Jadi kolektif kolegial itu bersama, bukan hanya ketua, bukan hanya yayasan ya, yayasan, ketua, para dosen, para mahasiswa, bahkan para tetangga kampus ya. Karena tidak mungkin kalau tetangga kampus ini tidak baik, kemudian kampus kita baik Iya, kan iya, iya, gitu. Bapak, betul. Banyak perguruan tinggi di tempat lain itu Sanyo aja hilang gitu Mmm, kan. Terus apa namanya, apa barang hilang, mhm, itu harus apa namanya, pembentukan apa, mengedukasi ya lingkungan, lingkungan mhm, untuk bersama dengan kita, itu tugas kita bersama. Ya baik itu mahasiswa, dosen, apa namanya, yayasan, itu tetap itu namanya kolektif kolegial. Jadi bukan tanggung jawab saya sendiri gitu, mhm. gitu. Oke, Iya. Bapak. Berarti fasilitas itu menyesuaikan ya, Bapak? Betul, Menyesuaikan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan. dan kemampuan, kan gitu. Oke, Iya, baik, betul. Bapak. Nah, lanjut nih, Bapak. Kampus kita kan sedang menjalani kerjasama luar negeri nih, Bapak, Betul, internasional nih, Bapak. Dalam prakteknya tuh bagaimana sih, Bapak? Dan apa sih kesulitannya, Bapak, kerjasama ini, Bapak? kerja sama luar negeri kesulitannya satu, Oh, nggak bisa bahasa Inggris. oh, iya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, ya. Sesuatu Dosen yang sangat ya, sulit. dosen kita hampir 95% Tidak bisa. nggak bisa bahasa Inggris. Oke, Bapak. Ya, ini bukan buka kartu ya, tapi sudah terbuka kan gitu ya. Jadi buka-bukaan nih, Iya, Bapak. jadi saya berharap mahasiswa itu harus banyak yang pintar Oke. bahasa Inggris. Karena nanti estafet ini, Mhm, ya kita kan nggak akan muda terus nih, iya, Bapak. tua. Betul. Walaupun nggak mati-mati ya, tua itu kan tetap harus diganti yang muda nih. Iya, Bapak. Nah, kita menunggu mahasiswa yang nanti jadi dosen di Stay Darussalam ini, yang kalau ngomong bahasa Inggris kayak ngomong bahasa Jawa, lupa-lupa. Oh, nggak lupa-lupa. Atau paling tidak kalau
orang Lampung ngomong kayak ngomong bahasa Lampung. Bahasa Lampung. Nah gitu, itu ngomong bahasa Inggrisnya. Oh, Baru itu nanti akan terjawab, apa namanya, apa kesulitan kerjasama dengan luar negeri, ya. Karena itu kuncinya. Kita sudah membina, kerjasama ini ya, membina apa namanya, hubungan MOU ini dengan Timor Leste sudah, dengan Filipina sudah, kemudian dengan Thailand, Thailand. kemudian dengan Kamboja. Kita sudah punya kalau MOU luar negeri kita sudah banyak, tapi hanya sebatas MOU. Eee, MOE-nya itu yang pertama, itu kita dengan Malaysia. Malaysia itu MOU-nya kita guest lecture. Ada beberapa dosen kita yang melakukan guest lecture itu, dosen tamu di Malaysia. Itu di Universitas Geomatika di Malaysia. Nah, kemudian kita punya MOU dengan Thailand. Dengan Thailand itu dengan, Universitas Fatoni. Universitas Fatoni kita punya MOU, kemudian ada beberapa lembaga pendidikan yang mengelola SMA ke bawah. Ini SMA, SMP, SD, TK. Itu kita MOU, kemudian kita mengirimkan mahasiswa PPL, pengalaman lapangan, praktek pengalaman lapangan ya, bagi mahasiswa PAI dan PAUD, Mmm, mahasiswa, PAI dan PAUD. Kemudian, mmm, eee, mengadakan KKN, kuliah kerja nyata. iya. Ya, kuliah kerja nyata itu kita kirim di beberapa masjid atau lembaga-lembaga yang mengelola non-pendidikan, atau pendidikan yang mengelola umpamanya koperasi, kemudian, apa namanya, mengelola, eee, apa namanya itu, bisnis ya, itu ada. Itu di Thailand. Kemudian di Filipina itu kita kerjasama dengan MSU. MSU itu, Mindanao State University. Itu UIN-nya Filipina ya. Mungkin. Nah, itu sudah MOU, kemudian MOU lagi dengan sebuah institusi perguruan tinggi di Filipina, dan bahkan Filipina itu sudah mengirimkan 2 mahasiswa kuliah di tempat kita di Darussalam ini. Yang pertama itu adalah kuliah di PAI dan yang kedua kuliah di ekonomi syariah. Mhm. Kemudian di Timor Leste juga sudah mengirimkan, kita kerjasama dengan, Universidade Dili. Itu mengirimkan seorang mahasiswa yang kuliah di Stadion Darussalam, kemudian ambil prodi, pendidikan agama Islam. Dan ini insya Allah nanti Januari tanggal, 15 ya, tanggal 15 itu akan datang lagi satu mahasiswa dari Kamboja. Ya, dari Kamboja nanti akan datang tanggal itu, dan kita juga, mengadakan, eee, apa namanya, kuliah umum ya. Belum lagi dari beberapa negara tadi itu juga mengadakan guest lecture di tempat kita di Stadion Darussalam, kemudian, mengadakan seminar internasional ya. Bahkan ada beberapa dosen itu yang sudah menulis kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman-teman di luar negeri ya. Ya di antaranya ada dosen ekonomi yang sudah menulis buku tentang perbankan syariah ya. Itu, apa namanya, kolaborasi dengan Filipina. Ada juga seorang dosen yang menulis jurnal ya, berkolaborasi dengan, Malaysia ada, dan Filipina ada. Lagi-lagi itu tadi, kita, apa namanya, dosen yang mengantarkan itu walaupun itu masih skupnya ASEAN, itu tantangannya memang bahasa. Jadi memang secara umum bahasa Inggris, jadi kalau bisa memang ke depan kita bahasa-bahasa negara itu harus walaupun tidak dikuasai, paling Mengerti. tidak level-level 6 lah ya. Oke. Jadi kalau ke Thailand kita bisa bahasa Bahasa Thailand, Thailand. ke Kamboja kita bisa bahasa Kamboja, ke Filipina sedikit-sedikit bisa Filipina. Ya kalau Timor Leste mungkin tidak terlalu sulit lah ya, karena di sana
banyak yang ngerti bahasa Indonesia. Jadi yang paling sulit itu. Bahasa ya, Bapak? Dan saya memang, awal-awal itu dari tahun 2021 itu saya mencari mahasiswa itu ke ASEAN. Saya presentasi. Jadi saya presentasi kalau di sana saya bisa bahasa Inggris, karena nggak ada orang Indonesia kan. Oke. Ya nggak ada orang Indonesia kan nggak tahu kalau salah Iya. kan. Jadi saya presentasi ya, Iya, Bapak. presentasi, bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Begitu mereka bertanya saya jelaskan pakai bahasa Melayu, ternyata Paham? ya paham dan ternyata ada yang tertarik. Ya bahkan, di Timor Leste kita belum pernah ke Timor Leste, tapi MOU-nya di sini dan ternyata, dari Universitas Timor Leste mengantarkan mahasiswa dan ini di Kamboja ini juga begitu. Di Kamboja saya belum pernah ke Kamboja ya, mudah-mudahan nanti setelah ini mahasiswa yang akan, apa namanya, akan berkunjung ke sana atau dosen yang mungkin, "Wah Kamboja serem, Kamboja," nanti mahasiswa Kamboja dan dosen Kamboja, Bisa ya menjelaskan? bisa menjelaskan di sini. Itu seorang ustadz, kiai di sebuah pondok pesantren, nanti akan mengantarkan tanggal 15. Oke, Bapak. Itu akan, mempresentasikan seperti apa Kamboja. Kamboja itu. Kira-kira begitu ya. Biar ketakutan kita semua ini Betul. terpecahkan nih. Dan itu kita himpun dalam asrama. Oke. Kita sudah punya asrama, Stay Darussalam ini punya asrama, ya walaupun itu asramanya kecil tapi namanya itu asrama Asrama. ASEAN. Karena nanti penghuninya di situ adalah mahasiswa Mahasiswa ASEAN? dari ASEAN. Wow, luar Ada biasa. 4 negara ya, Kamboja, Timor Leste, Filipina, dan Indonesia. 4 negara kan? 4 negara, Ya, ya. itu yang apa, jadi harapan, jadi walaupun saya mengalami kesulitan, ya tetap saja, tetap bagaimana harus sukses. Paling tidak ya ASEAN lah. Saya punya mimpi untuk mahasiswa asing ini ke depan memang paling tidak 10 mahasiswa dari 10 negara ASEAN itu, gitu. Tentunya mimpi Bapak menjadi harapan bagi kami Ya semua. mudah-mudahan, ya Dan kami senang banget nih dengar kabar kalau akan ada mahasiswa baru dari Kamboja itu Bapak. betul. Dan tentunya itu akan menambah kita untuk bisa praktis bahasa Inggris agar kita bisa sama-sama belajar bahasa Inggris bersama. Dan Bapak nih, pertanyaan berikutnya Bapak, seberapa besar sih peran para dosen, mahasiswa, atau alumni deh Bapak, dalam membangun kampus kita ini Bapak? Ya kalau dosen tentu perannya besar ya. Dosen, kemudian, yayasan, dosen itu perannya sangat besar karena tadi, kepemimpinan perguruan tinggi itu kolektif kolegial. Jadi sehebat apapun yayasan kalau tidak ada dosen, ya tidak akan jalan. Ya sehebat apapun dosen kalau yayasannya tidak support, tetap nggak akan jalan. Jadi ini kerja yang sangat, balance, sangat sinergi. Cuman kalau ketika bicara alumni memang, peran alumni ya ada tapi belum besar. Besar, oke Bapak, Karena memang, peran alumni ini perlu digerakkan oleh alumni. oke. Nah, saya berharap ke depan memang peran alumni ini juga mengalami peningkatan. Iya, Cuman itu tadi, pembinaan alumni ini baru sebatas pada level-levelitas, level, perangkatan. Nah, mestinya setiap angkatan ada pembinaan, tapi nanti secara keseluruhan ada pembinaan. Sehingga, apa namanya, dari angkatan per angkatan itu nanti mereka akan mengenal lebih dekat, lebih lebih apa namanya, lebih kekeluargaan, sehingga ketika ada peluang-peluang itu bisa bisa memberikan informasi. Memang masih relatif kecil kalau alumni. Yang perlu dibangun memang, komunikasi alumni, pembina alumni ya, sehingga nanti memberikan support ya, memberikan support. Karena saya pernah, eee, saya punya teman di Bandung itu, mahasiswa yang PPL dan KKN luar negeri atau kunjungan luar negeri itu tidak murni dibiayai oleh mahasiswa tersebut, mhm, tapi ada bantuan dari alumni.
Karena alumni punya punya apa namanya, kas ya, punya kas sehingga nanti ketika berangkat itu alumni kan tinggal memberikan support aja, support pembiayaan. Karena alumni kan rata-rata sudah bekerja ya. Ya paling tidak kalaupun umpamanya tidak membantu secara apa ya, secara saklek gitu ya, ya mungkin apa zakat ya. Kan kalau sudah alumni Darussalam terus jadi punya jabatan apa gitu kan, wajarlah kalau maunya mengirimkan zakat gitu Zakat, ya kan. iya. Nggak usah bantu-bantuan lah, maunya, "Oh zakat kita kirimkan aja ke apa, kas alumni," umpamanya Alumni. kan. Kan boleh juga nih. Nah sehingga adalah peran alumni nanti justru mahasiswa yang mungkin pengen kunjungan ke luar negeri atau mungkin PPL, KKN, atau bahkan saya pengen ada mahasiswa tuh yang presentasi di luar negeri yang memaparkan penelitiannya dan itu mungkin dapat bantuan dari alumni tadi itu. Iya, Pasti alumni akan bilang gini, "Wah, zaman saya nggak ada kok sekarang." Tapi kan dengan berpartisipasi itu justru nanti akan sama-sama sama-sama. membesarkan kampus kayak Iya, gitu. betul Ya sekali. mudah-mudahan setelah setelah ini nanti ada pembinaan alumni sehingga, dapat memberikan ya partisipasi lebih 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 meningkat lah Iya. gitu. Semoga alumni ini benar-benar bisa ikut Ya, berpartisipasi ya, Bapak. mudah-mudahan partisipasinya. Dan Bapak nih, bagaimana bagaimana bisa perjalanan kampus bukan bagaimana bisa, bagaimana sih Bapak perjalanan kampus ini menjadi contoh nyata dari growth mindset itu Bapak? Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang growth mindset itu ya, jadi mindset itu kan ada 2 ya. Iya, Bapak. Jadi, fixed mindset, jadi mindset yang sudah berhenti, kemudian ada growth mindset, mindset yang berkembang terus gitu ya. Jadi mindset yang berkembang itu, eee, justru akan mem akan menganggap bahwa setiap tahapan-tahapan itu tidak dianggap sebuah sebuah kesulitan. Oke, Jadi tidak dianggap sebuah, apa namanya, tantangan. Tapi kita harus kalau mindset itu kan harus kita letakkan dulu mimpi, mimpi, iya, kemudian growth-nya itu harus harus terus berseimbang. pelan-pelan dan itu memang harus ada mimpi dulu. Kalau Oke, kalau tidak ada mimpi, mindset itu kan sebetulnya mimpinya kan. Jadi kalau mimpinya sudah ditekan, mati, ya sudah, selesai di situ. Makanya mumpung mimpi itu gratis, gratis, nah, ya udah mimpinya tinggi-tinggi lah. tinggi-tingginya, oke, Iya lo mimpi gratis sama-sama nggak bayar loh kan. Udahlah mimpi setinggi-tingginya, baru setelah nanti sudah mimpi itu tinggi, baru growth-nya ini terus terus untuk berjalan mencapai mimpi mimpi itu. itu, Walaupun nanti biasanya kalau pemimpi itu, kalau mimpi ini sudah tercapai itu ada mimpi mimpi lagi, lagi, begitu. nggak puas ya Bapak, Mas? Bukan nggak puas. Jadi, eee, ya batasannya kalau sudah meninggal, terus akan Oke bermimpi oke terus Bapak, gitu. Nah, salah satu ciri mimpi yang, mindset yang very growth itu, yang terus menerus growth itu, ketika menghadapi masalah, dicarikan solusi. oke, Jadi bukan dihindari. Nah, orang biasanya itu putus asa itu kan ketika ada masalah, masalah dihindari. iya Bapak, betul sekali. Nah, begitu ada masalah, solusi. Oke, Kalau kalau lolos, sudah selesai solusi nih, pasti ada masalah baru, solusi lagi. Terus begitu. Jadi kalau istilah orang jatuh gitu, jangan memaki-maki sandungannya. oke, Begitu kita tersandung, kesandung batu, jangan, "Oh batu gara-gara kamu," nggak begitu. Ya sudah bangkit, bangkit, ya jalan lagi, sudah kita kita akui bahwa kita sedang jatuh, kemudian bangkit, jalan lagi, kesandung lagi kan. Awal-awal mungkin sandungan kita ini besar, tapi nanti lama-lama kecil, kecil aja nyandung gitu. Begitu tek kesandung, ya sudah kita akui bahwa sekarang kita sedang jatuh, jatuh, ayo kita bangkit lagi. Terus begitu, nanti akan tercapailah mimpi kita, tercapailah apa namanya, mindset besar kita. oke oke.
Jadi mindset itu, Mhm. mmm, jadi rumusnya itu adalah kalau dilakukan sekali, itu biasanya ya biasa aja. Tapi kalau udah 2 kali, kebiasaan. Kalau udah di 3 kali, ini nanti sudah terbiasa. Sudah itu jadi mimpi, jadi mindset, dan itulah sebetulnya nanti, apa namanya, takdir kita ada di situ. Jadi kalau dijalani sekali jatuh, diem, ya sudah. Tapi kalau Oke, sekali jatuh, bangkit bangkit, bangkit. jatuh. Kalau sudah yang ketiga, itu takdir kita ada di situ. Mhm. Jadi kalau mau sukses apa tidak itu sebetulnya di situ. Di Jadi percobaan ketiga. apa yang apa mindset kita saat Mhm. itu, ya sudah itu takdir kita. Oke. Jadi kan banyak sekarang pokoknya, apakah setiap lulusan kedokteran itu selalu jadi dokter? Tidak sih, Tidak semua, tidak semua. nggak semua. Ternyata banyak yang lulusan kedokteran justru kerjanya ada yang jadi anggota dewan, ada yang bahkan ada di Jawa itu ada seorang dokter malah dia jadi direktur bank sampah. Mmm, Udah, intinya begini, mmm, ketika kita berada di apa namanya, di lingkungan itu, ya berarti itu nanti takdir kita nggak jauh-jauh dari di situ. situ. Ya, Jadi kalau kita itu jatuh, bangun, itu berarti dunia kita ada di situ. di Berarti situ. takdirnya kemungkinan ada di situ. Dan kalau kita nggak pergi-pergi, berarti ya di situ. Tapi kalau begitu jatuh, tak, sudah putus asa, ya berarti dunia kita di situ. Berarti takdirnya di situ. Maka kalau apa namanya mindset ini harus growth terus ya, ya tidak berhenti. Kan janji Allah tuh gini. Jadi Allah itu tidak berjanji bahwa setiap orang kuliah mesti jadi sarjana. Tidak menjanjikan setiap sarjana nanti hidupnya Hidup enak. Tapi janji Allah itu cuma fa inna ma'al usri yusra. terus 2 kali itu. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti pasti ada datang kemudahan. kemudahan. Di situ itu Allah bukan lupa loh sampai 2 kali terulang Mhm. itu kan. Masa lupa sih? Iya kan? Ya, Fa inna ma fa inna ma dican gitu. Maka sesungguhnya setiap kesusahan akan datang kemudahan. kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya setiap kesulitan akan datang kemudahan. Maksud dalam satu satu surat pendek gitu sampai diulang 2 kali. Kalau tidak ada penekanan di situ kan gitu. Maka ketika mendapatkan kesulitan itu jangan berhenti kalau Iya mau benar. growth. Ya harus Terus terus, terus tunggu. terus. Maka terus nanti akan dibimbing growth-nya itu. Mmm. Aduh, Gitu saya harusnya. jadi merinding banget Gitu nih, ya. Bang. Eh, Baik, Bapak. Bagaimana sih, Bapak, caranya kita para mahasiswa nih, Bapak, untuk menerapkan grow mindset dalam kehidupan sehari-hari ya aktif dan proaktif, dan praktif? aktif dan proaktif. Oke. Kalau tidak itu, kalau hanya aktif saja, nggak jadi. Apalagi kalau pasif. Pasif tuh bisa lulus, bisa. Tapi Tapi aktif proaktif, oke oke. harus aktif Aktif proaktif. proaktif itu Ya, benar-benar mencerminkan grow mindset itu ya, Bapak, betul. ya? Aktif proaktif. Aktif Jadi proaktif. aktif proaktif itu menghadapi masalah itu bukan masalah. Jadi menghadapi masalah itu adalah pintu kesuksesan, Wow, gitu. Pintu itu kesuksesan. Begitu kesuksesan. ketemu masalah itu jangan, waduh gini, bukan. Tapi ini pintu kesuksesan. Jadi ya sudah dibuka, Oke oke oke. masuk kan. Ternyata di dalamnya ada kesulitan lagi. Oh ini pintu lagi, dibuka lagi. Begitu masuk, baru kita, oh disinilah ada kebahagiaan. Kan nggak di sana kebahagiaan nggak ngawe-ngawe gitu. Aku di sini, aku kebahagiaan di sini, pintunya susah gitu. Tapi kalau orang yang eh, aktif pasif, Oke. begitu ngelihat gitu pesimis dah. Duh, enggak lah. Alasannya malu, tidak enak, eh, mager. Itu kan sebetulnya alasan-alasan yang eh, aktif proaktif. Alasannya itu enggak. Ya nanti bisalah buat penelitian ya. Boleh buat penelitian
sejak dari awal mahasiswa masuk itu boleh diteliti antara 3 itu. Yang pasif, pasif tetap lulus, Oke. pasif tetap lulus. Kemudian aktif pasif ya, aktif ya tapi tidak proaktif ya, kemudian aktif proaktif. Aktif. Nah, mana nanti yang lebih duluan? Mana yang lebih duluan, katakanlah yang pertama mungkin dapat pekerjaan, yang kedua bisa punya kebermanfaatan ya. Pasti ya, karena saya sudah pernah mengadakan penelitian, tapi nanti kalau mengadakan penelitian ulang di beda beda kampus, beda daerah, beda masyarakat, nanti bisa dilihat mana sih yang lebih lebih duluan, Oke. lebih punya kebermanfaatan, ya. Ada di antara teman-teman mahasiswa lah satu angkatan, Mhm. ya satu angkatan yang dulu kuliahnya, aktif seperti apa, yang proaktif seperti apa, yang pasif seperti apa, dan nanti setelah itu di masyarakat seperti apa. Kalaupun yang pasif itu nanti juga akan punya kebermanfaatan kepada masyarakat, itu mungkin, tenggang Oke. waktunya Berbeda. akan berbeda. Mungkin akan dibermanfaatkan, tapi mungkin tenggang waktunya yang agak lama, mungkin gitu. Jadi, tetap mahasiswa kalau mau mau apa namanya, kesuksesannya mindset-nya terus growth terus ya memang ya jangan mager ya, Mhm. kemudian menghadapi kesulitan jangan dianggap kesulitan itu ada sebuah pintu untuk masuk sebuah kesuksesan, mungkin Oke. begitu. Berarti Ya, jangan mager itu ya, Pak? iya Kayaknya betul musuh bersama tapi yang harus benar-benar dihindari nih ya, Bapak, ya? Agar kita betul bisa mencerminkan nilai grow mindset itu sendiri, Bapak. Baik, Bapak. betul. Kira-kira seberapa penting sih Bapak grow mindset ini? Kenapa kesannya dia lebih penting daripada kepintaran nih, Bapak? Iya betul. Jadi, eee, ada sebuah tulisan itu ya, sebuah studi bahwa IQ itu hanya membantu kesuksesan itu 10%. Oke. Sedangkan yang 90% itu adalah aktivitas. Jadi kalau EQ-nya tinggi, tapi mindset-nya itu ya tinggi, tentu akan lebih duluan Iya. sukses. Tapi bisa EQ-nya sedang, tapi mindset-nya tinggi, Iya. ini akan lebih sukses duluan. Oke. Karena kesuksesan itu, jadi EQ itu adalah sebuah potensi kognitif saja. Kognitif. Oke. Heeh, hanya itu sebuah potensi. Heeh. Potensi itu butuh pengembangan. Iya, betul. Nah, jadi potensi itu hanya semacam kayak bibit. Bibit. Oh, Jadi bibit itu kalau tidak ditanam dia nggak akan tumbuh. Nah, penanamannya adalah di mindset ini. oke. Ini ini justru membantu mengembangkan EQ itu. Jadi mana yang lebih penting gitu? Ya bisa jadi EQ tidak terlalu bagus, tapi kalau ditanam di tanah yang bagus, kemudian disirami setiap hari dengan siraman yang rutin, dengan air segar, itu pasti juga akan tumbuh. Nah, sekarang kalau umpamanya EQ-nya tinggi nih, bibitnya bagus nih berkualitas, tapi tidak ada mindset, tidak ada Mhm. growth mindset, justru malah fake mindset, ya berhenti. Oke. Makanya banyak orang-orang yang maaf EQ-nya tinggi Tinggi. tapi tidak beraktivitas karena tidak ada mimpi tadi itu. Mhm. Ya semuanya penting tetapi bagi kita yang mungkin Allah takdirkan punya EQ tidak terlalu bagus banget itu ya. Kan itu prosentasenya lebih banyak ketimbang yang EQ-nya Tinggi. bagus gitu Mhm. kan. Nah, ya itu lewat growth mindset. Keren. Harus harus lewat growth mindset karena itu kita tahu bahwa bibit kita ya seginilah kualitasnya. Ya ayo kita buatkan penyemaian yang bagus. Sebelum ditanam ini harus kita cangkuli, kita Mhm. kasih pupuk, pupuknya dari pupuk kandang campur ini, kemudian setiap sore dan pagi disirami. Nanti lama-lama akan tumbuh bagus kan?
Nanti bisa dibandingkan dengan pertumbuhannya dengan yang IQ tinggi tapi tidak disirami kan. Karena itu potensinya sama dan itulah nanti yang membuat, justru keberhasilannya akan lebih bagus karena justru growth mindset ini apa namanya, persentasenya lebih banyak. Ya sekarang kalau umpamanya di persentase dari 100 mahasiswa yang EQ-nya di atas bagus ya atau di atas rata-rata, paling tinggi kan hanya sekitar 5 sampai 10%. Berarti kan yang 90% ke bawah, yang 90% kan berarti di bawah yang bagus tadi. Iya, Padahal yang 90% ini juga kan pengen sukses nih. iya betul. Nah, kalau memang pengen sukses ya harus growth mindset. Mindset. Jadi harus membuat penyemaian, harus disirami. Penyiramannya dari mana? Yaitu tinggalkan mager, harus proaktif, Oke. berorganisasi, berkomunikasi. Kasih. Itu kuncinya, Oke. komunikasi. Sekarang pokoknya saya tidak punya duit nih. Bagaimana agar saya bisa punya duit? Kuncinya apa? Komunikasi. Tinggal, "Kamu punya duit nggak?" Harus. Iya kan? Betul. "Ya Bang, wah, sehari aja." Itu komunikasi. Komunikasi. Kalau mager aja, "Enggak lah, nggak punya ya sudah, Sudah. saya mati ya selesai kan," gitu. Betul. Kuncinya komunikasi. Oke. Komunikasi itu berarti tidak mager. Itu udah kunci. Komunikasi itu belajarnya dari organisasi. Iya. Kalau nggak organisasi, Berani. iya susah Oke. kita menyampaikannya. Ya organisasi kecil, Mhm. menengah, besar Besar. ya. Jadi itu nanti, eee, apa namanya, belajar berkomunikasi. Dan sekarang di abad 21 ini, orang yang tidak mampu berkomunikasi susah, Gitu. susah Susah. susah untuk sekarang loh, pokoknya jualan online aja, ya kan, jual baju daster. Jual baju daster kalau nggak pakai apa, Edukasi, apa namanya, komunikasi. public speaking Iya. kan, nggak sukses gitu. Iya, betul. Begitu udah cerita ini itu, wah luar biasa. Sekarang lihat di iklan-iklan itu, jual buku aja. Jadi jual buku itu bukan, "Ah, belilah buku ini," bukan begitu. Tapi menceritakan di dalamnya ada orang sukses ini begini, dalam waktu sekian hari dia dapat uang segini. Kalau pengen hebat, bacalah buku ini, kan. Akhirnya apa? Kan jualan buku tuh. Jadi komunikasi. Oke. Jadi ayo kita gerakkan mahasiswa itu, belajar komunikasi. Komunikasi. Ya komunikasi formal, non formal, informal itu penting, Oke, oke. gitu. Komunikasi ya Pak intinya. Komunikasi, ya. Komunikasi. Hal yang lumayan sulit untuk orang-orang yang mungkin pemalu ya Bapak? Ya itu justru, makanya apa namanya, ya kurang pede, Mhm. malu, kemudian ya mager itu sebetulnya kan sekelek ya. Iya, Iya, saudara dekat saudara gitu. dekat. Iya, heeh. Dan itu nantilah yang apa namanya, katakanlah umpamanya sekarang, "Oh saya ini ahli komputer, saya tidak perlu komunikasi." Tetap, Oke, ahli komputer juga pakai komunikasi. sip. Komunikasinya kan nggak pakai lesan tuh, tetap pakai komunikasi. Sebab kalau dia menjual ide, tidak ada komunikasi tetap nggak bisa. Dan banyak orang-orang yang dulu 0,0 tidak punya apa-apa, tapi ketika mampu punya punya ilmu komunikasi, Komunikasi. dia tetap akan lebih duluan Oke, dari orang yang punya modal besar tapi tidak punya komunikasi. oke. Itu kuncinya. Dan komunikasi itu apa namanya, dipelajari dengan orang lain, Mhm. nggak bisa belajar sendiri, ya kan? Iya betul Bapak. Saya belajar komunikasi diam aja di rumah nggak bisa, saya harus bergaul. Bergaul dengan suku ini, dengan suku ini, dengan Iya, suku ini. Oh kalau suku ini orangnya keras, oh kalau suku ini orangnya lembut, oh kalau suku ini orangnya gelendep. Jadi kita tahu nih, paham ya Bapak dari gitu. komunikasi. Belum lagi agama. Oke. Oh kalau orang Islam begini, kalau non Mhm. Muslim begini, baru tahu. Oh kalau begitu kita begini komunikasinya, Oke. kan gitu. Kalau orang sudah kita ajak komunikasi, kemudian orang itu mau meluangkan waktu, mau memberi sesuatu, Mhm. itu kan sudah prestasi buat kita kan. Itu berarti kesuksesan kan. Yang tadinya tidak kenal, terus kita ajak ngobrol, ternyata kita ajak ke rumah makan, kita ajak makan bakso, terus lama-lama, udah saya aja yang bayar kan. Itu kan sebuah komunikasi yang Komunikasi. bagus. Oke. Bandingkan dengan
"Beliin saya bakso dong," kan beda tuh, kan gitu. Jadi Nggak ada yang mau sih Bapak kalau nah kan gitu. gitu kan. Jadi komunikasi itu yang harus dibina. Komunikasi, oke. Betul, iya. Dan dari komunikasi kita mendapatkan banyak relasi ya Bapak. Betul, iya. Oke, baik Bapak. Dan kan mahasiswa nih sering banget nih Bapak memiliki kesalahan bermindset. Dan bagaimana sih Bapak cara kita untuk supaya menghindari kesalahan bermindset itu Bapak? Menghindari kesalahan bermindset ya. Iya, karena kita pribadi masih sangat banyak nih Bapak kesalahan bermindset-nya seperti, ya kita sering sekali membuang-buang waktu Bapak contohnya. Itu kan kesalahan bermindset nih Bapak. Bagaimana cara kita memperbaiki itu Bapak? Jadi jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa aktivitas, Oke, ya. Saya punya beberapa santri itu, jadi jangan biarkan waktu itu kosong kita tanpa aktivitas, walaupun hanya jalan-jalan gitu. oke. Jadi kan rata-rata orang itu, apa namanya, mengisi waktu itu, "Ah, nantilah kalau mau begini, ah, Mhm, nantilah begini." mhm, Udah sejak ngomong itu mau melakukan apa gitu. Jadi kalau umpamanya, katakanlah kalau laki-laki subuh ke masjid gitu, pulang dari subuh ngapain? Pulang dari subuh baca Quran paling 5 menit, ya sudah setelah 5 menit jangan terus kemudian, "Ah, ngapa ya, domblong," gitu, ya udah keluar. Keluar apa? Kalau bisa ya aktivitas. Aktivitasnya apa? Ya apa jalan kek, apa kalau di kampung apa nyangkul kek, apa main bola kek. Nanti setelah itu apa? Mandi. Jadi jangan ada jeda yang waktu itu kosong gitu. Setelah ini mandi, ya sudah setelah mandi apa? Jangan terus bengong. Itu, apa tantangan tantangan kalau mau mindset kita itu growth terus. mhm. Oke, Tapi kalau kalau sudah buntu ya, ya. Nah, contoh maunya gini, gimana kalau kita, lihat WhatsApp, ya lihat lihat HP gitu. Jadi lihat HP itu jadikan apa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang akan menunjang mimpi kita. oke, Jadi umpamanya sekarang gini, saya sekarang ini sedang pengen mengatasi sampah plastik. Iya, saya nonton Facebook, tapi Facebook yang tidak ada kaitan dengan konsep saya ngatasi sampah plastik, mhm, saya lewatin aja, saya lewatin. Karena saya punya fokus nih, ya udah set, bukan set, begitu, udah saya ikuti, saya follow, begitu ini besok akan muncul lagi semua. Bagaimana sih ngatasi plastik sampah? Jadi saya tetap tetap nanti akan menemukan itu. Sekarang umpamanya, oh saya sedang, mau mengatasi apa gitu, atau saya sedang mimpi apa. Ya sudah, saya boleh bermain IG, bermain, Facebook, tapi dalam rangka untuk itu. oke, Tidak kosong dilihat, kosong dilihat, ya mospro. mhm. Sehingga kita yang tadinya itu beraktivitas ternyata nggak menunjang apa-apa buat mimpi kita. Berarti Tapi ya konsepnya memang harus ada mimpi. oke Bapak, Jadi harus harus ada mimpi dan ingat ya, harus punya mimpi. harus punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi, bagaimana saya akan mencapai mimpi? Oke, Dan ingat lagi bahwa setiap orang harus punya mimpi. Kalau tidak punya mimpi, nanti akan bekerja kepada orang untuk menyukseskan mimpi orang. Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak punya mimpi, saya punya mimpi. oke, Kamu nanti akan bekerja dengan saya untuk menyukseskan mimpi saya. oke. Begitu. Kalau mahasiswa tidak punya mimpi, berarti siap-siap Siap nanti akan menyukseskan mimpi menyukseskan saya. mimpi orang. Begitu. Oke, Maka harus punya mimpi. Loh ini nggak bayar loh kan? heeh, Bapak, Mimpi masuk nggak akal. bayar gitu. Tapi nggak bayar. Dan mimpi itu jangan jangan mimpi yang gampang terukur. Umpamanya, oh saya pengen jadi polisi. Mimpinya cetek banget gitu. Jadi yang harus benar-benar tinggi nih Bapak mimpinya? Iya, namanya mimpi itu yang orang belum pernah mimpi lah. Iya, Kalau hanya sekedar, oh saya jadi polisi, ya gampang ya.
cetek banget gitu kan. Terlalu ya aja kan. Tapi kalau mimpinya itu tinggi, ya ketika saya curhat kepada orang lain, wah susah amat mimpi kamu, Mimpinya. gitu. Tapi begitu sukses gitu, ya saya sendiri yang sukses ya. Kalau kamu nggak punya mimpi, nanti kamu nyuksesin mimpiku ya, iya kan? Bagian orang yang tidak punya mimpi adalah menyukseskan mimpi Menyukseskan orang. mimpi orang. Berarti Iya, harus punya mimpi punya ini, mimpi, harus punya mimpi harus gitu, punya harus mimpi. punya mimpi. Oke, dan mimpi yang harus tinggi-tingginya ya, Bapak? Betul, mindset itu kan sebenarnya punya keterbukaan, ya bermimpi itu membuka diri dulu. Jadi jangan, "Lah, camat udah banyak, aku nggak pengen jadi camat. Ah, bupati udah banyak, saya nggak bisa begitu," gitu. Jadi mimpi itu bukan fisik. Jadi mimpi itu bukan fisik ya. Jadi mimpi itu adalah sebuah activity. Jadi bukan, "Oh, saya jadi polisi, pengen jadi bupati," kan bukan, itu hanya fisik fisik saja, tapi mimpi itu yang membuat kita tidak pernah berhenti beraktivitas. Oke, Oh, aktivitas itu baru 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 namanya, mimpi yang mimpi. growth kan, Oh, yang oke. itu tadi. Maka mindset itu sebenarnya dibangun dari situ, mindset dibangun dari situ. Ya bisa nanti kita, apa namanya, khusus mindset ini memang luar biasa, kalau kalau mau dibahas habis memang memang luar biasa seperti apa kita agar punya mindset ya, itu memang tidak bisa sepintas, kita harus harus apa ya namanya, ya harus kita kaji lebih detail karena bicara mindset itu memang kadang, eee, kadang perlu juga sih kita, apa ya, menonton orang yang punya mindset tinggi Oke, atau membaca buku orang yang punya mindset tinggi gitu. Jadi banyaklah orang-orang yang apa namanya, yang sukses ya, itu berawal dari, ya bukan hanya dari nol ya, bahkan 0,0. oke. Orang yang tidak punya apa-apa, yang tadinya, apa namanya, sekarang kalau mau melakukan itu jangan jangan kemudian begini, "Saya mau melakukan begini kalau punya ini. Saya mau melakukan ini kalau punya motor. Saya melakukan ini kalau punya sepeda." Enggak, sekarang pertanyaannya, kamu punyanya apa, mau melakukan apa? Mmm, "Saya nggak punya apa-apa nih." Mungkin mungkin orang itu nggak punya apa-apa. Nggak punya motor, nggak punya sepeda. Punyamu apa? Punyaku kaki, tangan. Lakukan aktivitas dengan apa yang kamu punya. oke. Saya nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kamu punya apa? Saya hanya punya mikir. Kan ada orang tuh yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Mhm. Tapi dengan pemikirannya, dia bisa, ada seorang seorang ini dari Eropa ya, namanya Vic. Vic itu nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dia hanya segini ya, tangannya itu hanya satu. Itu orang tidak pernah membayangkan dia akan bisa menjadi orang sukses. Sukses. Dia jadi apa? Jadi motivator. Bisa bayangkan kan? Motivatornya kan pakai mulut kan. Iya, Jadi apa yang kamu punya? Mulut. oke. Dia jadi motivator. Jadi sebenarnya tidak ada Nggak punya keterbatasan ya, tangan, Bapak? iya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Maka kunci growth mindset ini Mhm, adalah beraktivitas. mhm. Jadi lakukan activity every day. Oke, Kalau tidak melakukan aktivitas, aktivitas. ya sudah ditinggal oleh Berhenti orang di yang situ saja. beraktivitas. Iya, mulai dari apa yang kamu punya, Oke, bukan mulai dari apa yang ingin kamu punya, bukan. Tapi mulai dari apa. mulai apa yang kamu miliki. Sekarang umpamanya, mimpi saya selangit. Sekarang untuk mencapainya apa? Kamu punya apa? Punya kaki sama tangan. Lakukan, kerjakan mimpimu itu dari kamu melakukan apa terkecil dengan yang bisa diraih dengan kaki dan tangan. Nanti kalau sudah waktunya, kaki dan tangan itu sudah selesai, sudah habis, Allah pasti akan kasih sepeda Oke, sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah pol pakai sepeda itu pasti Allah akan ngasih mobil, akan ngasih motor. Terus begitu. Tapi kalau kamu tidak melakukan, ya sudah, ya berhentilah di situ. Maka tidak akan growth mindset itu. Berarti fake berhenti berhenti di situ. di situ.
Oke, Jadi bagus. kuncinya harus Ber beraktivitas dengan apa yang kamu punya, Oke. gitu. Berarti keterbatasan itu tidak menjadi batasan seseorang ya, Bapak? Ya, orang yang memaknai dirinya punya keterbatasan tuh hanya orang yang berpikir terbatas. Oke. Berpikir terbatas, ya, "Oh, aku nggak tahu apa-apa," gitu kan, gitu loh. Sekarang punyanya apa? Punya ya itu, paling rendah setiap orang itu punya tangan dan kaki. Lakukan. Atau punya mulut, bisa komunikasi. Terus nanti, apa namanya, sesuatu itu akan hadir sesuai dengan kebutuhan. Oke. Sesuai dengan kebutuhan. Saya dulu punya pengalaman ya, jadi pengalaman growth mindset itu gini, saya dulu ketika awal-awal buka perguruan tinggi itu, kita kan boleh buka kelas jauh ya, awal-awal dulu. Itu saya punya kelas jauh gitu, Oke. punya kelas jauh. Itu saya bina pakai motor, Oh, ke Pringsewu pakai motor, ke Tulang Bang Bara pakai motor, terus istirahat di sebuah rumah, diem aja, tidak pernah membayangkan mobil gitu. oke. Ternyata begitu motor ini sudah tidak bisa dipakai, ternyata datang mobil itu. Dan itu tidak sulit datangnya mobil itu. Datang mobil itu langsung datang di depan rumah, orang itu langsung nawari, "Pak Jamil, mobilku gini," langsung dipakai. Itu pernah saya terjadi. Terus saya pernah jadi wartawan ya. Mhm. Jadi saya ngeliput ngeliput itu naik bis. Bahkan saya pernah ngeliput bupati itu naik Mhm. sepeda. Oh. Itu orang bilang, "Wartawan kok miskin," kan gitu. Iya. Saya datang ke sebuah kantor polisi itu naik bis. Praktis. Begitu saya pulang dibawain motor, dipinjemin motor, dan dipinjemin motor seorang polisi itu 9 bulan. Orang pasti tidak nyangka saya bawain motor polisi itu. Kenapa? Saya dipinjemin dan saya tadinya nolak. Kenapa? Karena saya tidak mau kalau itu dikasih, eee eee, apa namanya, motor motor BB itu tidak mau kan. "Enggak, ini motor dinas saya." Dipinjemin 9 bulan. Orang juga nanya, "Ini motornya sopo?" Gitu. Ini dapat pinjaman. Intinya apa? Saya, eee, apa namanya, ini untuk meyakinkan bahwa lakukan aktivitas dengan apa yang kamu punya, Iya. dan nanti kalau sudah dibutuhkan itu Oke. akan datang sendiri. Oke, Bapak. Berarti sesuai kebutuhan akan datang. Sesuai dengan kebutuhan, iya. Maka kuncinya itu jangan jangan malas beraktivitas. Oke. Kuncinya Kalau malas beraktivitas ya nggak akan datang. Iya, oh, jadi harus terus terus beraktivitas ya, Bapak? beraktivitas, ya. Oke, baik. Jangan berhenti, ya. Jangan berhenti, Heeh, harus terus beraktivitas. terus, betul. Baik, setelah mendengar cerita Bapak nih, saya pribadi jadi makin yakin bahwa kampus kita ini bukan kampus biasa, tetapi kampus yang lahir dari perjuangan dan tumbuh dari kesederhanaan. Yuk sahabat-sahabat, kalau kampusnya saja bisa berkembang dengan penuh tantangan, masa kita sebagai mahasiswanya nggak bisa? Mulai hari ini, biasakan diri punya grow mindset. Belajar dari kesalahan, nggak malu mencoba hal baru, dan tentunya yang paling penting nih, berani mengambil langkah walaupun kecil. Karena langkah kecil yang berulang jauh lebih kuat dibandingkan niat besar yang ujung-ujungnya cuma nambah-nambahin wacana. Baik, sekarang kita masuk ke seksi terakhir nih, yaitu sesi impian. Langsung saja nih Bapak, 5 sampai 10 tahun prediksi Bapak tentang kampus kita tercinta ini akan menjadi seperti apa Bapak? Ya, saya nggak model memprediksi ya, saya kembali ke mimpi lagi ya. Jadi, mimpi saya 5 atau 10 tahun lagi, sekolah tinggi kita ini jadi universitas. Amin. Jadi, Amin. ya, jadi universitas yang sivitas akademikanya itu, eee, besar, kokoh, kemudian berkualitas, Oke. dan dosen dan mahasiswanya itu, eee, punya dua pandangan. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah, sebagai abid ya, artinya
yang dia punya kecenderungan kepada Allah itu tinggi, dan yang kedua menjadi khalifah, menjadi pengelola alam ini sesuai dengan potensinya. Jadi dia sebagai apa itu bertanggung jawab dengan pengelolaannya. Yang sebagai guru yang mengelola di level keguruannya, yang sebagai orang hukum di level bidangnya, di ekonomi juga begitu, begitu juga yang PAUD ya, dan bahkan nanti insya Allah tidak lama lagi kita akan punya prodi pasca ya, pasca sarjana PAI insya Allah, kemudian ada S1 PGMI insya Allah tidak lama lagi akan mendapatkan izin itu artinya sebagai sebuah wadah untuk membina dosen dan mahasiswa untuk mencapai dua hal tadi itu. Jadi kesuksesan itu bukan tingginya jabatan atau tingginya posisi status sosial, tapi eh, kebermanfaatan mengelola sesuai dengan potensinya. Jadi bisa jadi seorang lulusan ekonomi syariah, dia mengelola sebuah sebuah katakanlah sebuah lembaga, sebuah bisnis atau sebuah aktivitas yang di situ memiliki satu prinsip, ini adalah mengelola ini adalah ibadah. Sehingga dia melakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik di bidangnya, tetapi tidak lupa bahwa itu adalah bernilai ibadah. Karena itu tugas tugas manusia ya, tugas manusia itu. Maka mimpi saya hanya satu itu, jadi universitas yang sivitas akademikanya mengelola dengan baik ya, kemudian beribadah kepada Allahnya bersama di situ. Jadi tidak membedakan antara oh ini sedang ibadah, oh ini sedang bekerja. Tapi sesungguhnya itu adalah kombinasi dari dua aktivitas tadi sebagai abid dan sebagai khalifah pengelolaan di muka bumi sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan ya potensi masing-masing, sesuai dengan bidangnya ya. Jadi bisa jadi ada di antara kita nanti sebagai pengelola sampah, tapi pengelola sampah itu betul-betul bahwa ini adalah dalam rangka ibadah dan punya kebermanfaatan dalam rangka untuk uh, ya mengelola alam ini menjadi lebih baik karena akan dimanfaatkan oleh turunan berikutnya. Mungkin itu. Baik, tentunya impian Bapak menjadi impian kita bersama sekarang ini. Mudah-mudahan ya. Nah, sahabat-sahabat, zaman cepet banget nih berubah. Kita pun harus ikut, nggak kalah lincah, kreatif, dan nggak boleh kalah ya sama perubahan. Kampus terus berkembang, kita pun harus terus berproses. Jangan sampai kampusnya naik level, mahasiswanya stuck di zona nyaman. Mulai hari ini, biasakan diri punya grow mindset. Entah itu mulai dari disiplin waktu, cara belajar, komunikasi, atau minimal banget nih ya, kurangi deh menunda-nunda pekerjaan. Hayo, siapa nih yang suka banget nunda-nunda pekerjaan? Mulai hari ini, yuk sama-sama kita kurangi. Nah, Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan cerita inspiratifnya Sama Bapak. ya. Rasanya kalau ngobrol terus nih Bapak, mungkin bisa jadi podcast 3 jam ya Bapak. Tapi kita tahan dulu nih Bapak, takut para pendengarnya jadi lupa mandi. Dan ingat sahabat-sahabat, grow mindset bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling mau belajar dan mau berkembang. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus berkontribusi untuk kampus kita tercinta. Saya Halimatul Husna, sampai jumpa di podcast Demas Tai Darussalam Lampung selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Wah, guys. waalaikumsalam.
Terima kasih Bapak. Sama-sama. Maaf Bapak kalau kata-katanya saya ada yang Oh, menyinggung Bapak.